Kali ini kita akan belajar di metode Umi jilid tajwid dasar, di mana nanti kita akan menemukan beragam hukum atau pokok bahasan yang ada di tajwid dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya untuk belajar bersama-sama membaca Al-Quran dengan metode Umi. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang metode Gharaibul Quran, bacaan-bacaan Al-Quran yang aneh atau unik antara tulisan dan bacaan berbeda. Kali ini kita akan belajar di metode Umi jilid tajwid dasar, di mana nanti kita akan menemukan beragam hukum atau pokok bahasan yang ada di tajwid dasar. Kurang lebih ada 10 nanti ya, 10 bahasan yang ada di tajwid dasar ini. Harapannya dengan kita belajar tajwid dasar ini, bacaan Al-Quran kita semakin tartil, bacaan Al-Quran kita semakin fasih, makharijul hurufnya semakin benar, pun dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu semakin benar dan baik. Harapannya seperti itu. Yang pertama, kita masuk di halaman 1. Kita belajar bab 1 hukum nun sukun atau tanwin. Nanti kalian membaca materinya ya, kemudian membaca contohnya satu baris saja yang disetorkan gitu ya. Nah, di bab 1 ini kita akan belajar tentang hukum nun sukun atau tanwin. Nah, jadi nanti setiap ada tulisan dalam Al-Quran, di depannya ada nun sukun atau ada huruf hijaiyah yang berharokat tanwin, hatta tanwin, kasr tanwin, dhamma tanwin, bertemu dengan huruf hijaiyah ya. Nah, itu nanti hukumnya ada 5. Ada izhar halqi, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada iklab, ada ikhfa hakiki. Sekali lagi, nanti dalam Al-Quran jika kita menemukan ada huruf nun yang bersukun atau ada huruf hijaiyah yang bertanwin, fathah tanwin, kasr tanwin, dhamma tanwin, di depannya ada huruf apa? Ada huruf hijaiyah. Maka nanti dari huruf hijaiyah itu akan terbagi menjadi 5 hukum, yaitu izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, ikhfa hakiki. Ya, gitu. Sekarang kita baca materinya. Bab 1, hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, ikhfa hakiki. Hukum yang pertama, izhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya, man amana ghasiqin idza waqaba. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti itu yang disetorkan. Nah, perhatikan. Nah, sekarang penjelasan dari saya. Ada nun sukun. Nah, man amana nun sukun bertemu dengan hamzah. Nah, ini ada hamzah, maka hukumnya adalah izhar halqi. Itu bacanya harus jelas. Atau tanwin, ghasiqin, huruf qaf ternyata berharokat tanwin, kasr tanwin, maka dibaca izhar halqi, jelas. Ghasiqin idza waqaba. Gitu. Bagaimana nun sukun ketemu ain? Sama, an'amta. Ya, an'amta, nun sukun bertemu dengan ain. Atau tanwin bertemu dengan ghain, sama, hukumnya adalah izhar halqi, bacanya jelas. Azizun ghafur, gitu, nggak boleh dibaca dengung. Itu ya. Jadi hukum nun sukun yang pertama adalah izhar halqi. Cara bacanya, izhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya, man amana
ghasiqin idza waqaba. Silahkan nanti kalian berlatih semua contoh ini dibaca. Tapi ketika disetorkan hanya baris ke satu saja yang dibaca. Untuk halaman 2 kita akan bertemu dengan hukum nun sukun atau tanwin yang bernama idgham bi gunnah. Ya, cara bacanya idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Contohnya mayyaqulu barqui yaj'aluna. Gitu ya nanti setorannya. Mayyaqulu barqui yaj'aluna. Nun sukun bertemu huruf ya. Hukumnya idgham bi gunnah, dengung. Tama tanwin bertemu dengannya, hukumnya dengung. Bagaimana dengan huruf wawu? Sama. Nun sukun ketemu wawu ya baca berarti dengung. Miwaqin yauma idzi wahiyatin. Itu ya, dengung. Satu lagi di halaman 2 ada hukum idgham bila gunnah. Nah, ini kebalikan dari idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah itu cara bacanya dengung, maka idgham bila gunnah itu tanpa dengung. Bagaimana cara bacanya? Perhatikan. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ro. Contohnya milladunhu khairul laka. Beda kan bacanya? Kalau tadi min ni'matin ditahan dengung. Kalau di sini langsung milladunhu. Ya, hablum mim masadin, lum tanwin ketemu mim, nun ketemu mim, dengung. Hablum mim masadin itu idgham bi gunnah. Kalau idgham bila gunnah tanpa dengung. Ghafurur rahim. Itu ya. Paham ya? Baik. Pak Suri akan ulangi cara membaca bab 1 di halaman 1 dan 2. Bab 1, hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Idhar haki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki. Idhar haki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya man amana ghasiqin idza waqaba. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Contohnya mayyaqulu barqui yaj'aluna. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ro. Contohnya milladunhu khairul laka. Semoga bermanfaat, selamat berlatih. Untuk contoh-contohnya silakan kalian baca secara mandiri. Cara bacanya idhar halki adalah jelas, idgham bi gunnah dengung, idgham bila gunnah tanpa dengung. Ya, selamat berlatih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.